Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat tarawih sedaya ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah ing dalu menika, kesempatan menika kita tasih kaparingan pinten-pinten kenikmatan sehingga kita saged nindakaken dawuh-dawuh perintahipun Allah. Mugi sedanten ingkang sampun kita ayahi, kita tindakaken estu-estu ndadosaken sababiyah kawilujengan kita sami wonten ing donya menika ngantos benjang wonten ing yaumil kiamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kanthi kita tansah remen mau sholawat, kita tansah berusaha nderek tindak lampahipun, kita estu-estu tansah nambah raos mahabbah dhateng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita sami benjang wonten ing yaumil kiamah estu-estu saged nampi syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para jamaah sedaya ingkang minulya, kita lek wonten ing saklebete bulan Ramadan niku asring mireng wonten 5 perkawis ingkang teng riku saged ngicali ganjaranipun siam. Ingkang teng riku dipun dawuhaken khamsun yuftirna as-shaima. Enten 5 perkawis sing teng riku bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan, sehingga pada akhirnya puasa kita hanya diberi imbalan lapar dan dahaga. Ing antawisipun ghibah, namimah, kadzib, sumpah palsu, berbicara yang tidak ada artinya, berbicara dengan kata-kata yang jelek, itu kan bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan itu ada 2 istilah, hilang pahalanya, tapi puasanya tetap sah. Ketika puasanya sah, itu nanti tidak perlu mengkodok puasa. Tidak perlu mengulangi lagi puasa karena puasanya sudah sah, cuma tidak ada pahalanya. Yang kedua, puasa Ramadan itu nanti tidak sah sekaligus karena enggak sah, ya pasti tidak ada pahalanya. Nah, yang membatalkan pahala itu ya 5 perkara itu diantaranya. Lah teng mriki kula boten badhe ngaturaken niku. Ing mriki kula namung melihat efek samping daripada diantara goroh, berbohong, adu domba, menghibah, menggunjing, ngerasani, berbicara tidak ada artinya, sumpah palsu. Cuma dari efek samping itu apa? Di sini dikatakan alamatu khaufillahi, ciri-ciri takut kepada Allah. Di antara kita berpuasa itu kan takut kepada Allah. Dikatakan takut kepada Allah apa? Terbukti ketika kita sendirian tidak ada siapa-siapa, kita kok enggak berani merokok, kita enggak berani minum, kita enggak berani makan, padahal di samping kita tidak ada siapa-siapa. Itu bukti memang kita takut kepada Allah. Lah ini nanti ketika orang itu takut kepada Allah, yatabayyanu fi sab'ati asya'a. Orang yang takut kepada Allah itu nanti akan terbukti di dalam 7 perkara. Awaluha yatabayyanu fi lisanihi. Orang yang takut kepada Allah itu akan terbukti di dalam lisannya. Di lisannya itu nanti akan tampak ini orang takut kepada Allah apa tidak. Itu di lisan sudah bisa dinilai, dilihat.
ketika terbukti di lisannya bila ia takut kepada Allah, maka fayam tani'u lisanuhu minal kadzib wal ghibah wa kalamil fudul wa yaj'alu lisanahu mashulan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilm. Ketika orang itu benar-benar takut kepada Allah, terbukti kepada lisannya tidak berani, tidak mau kadzib, berbohong. Lisannya ghibah, tidak mau menggunjing ngrasani. Berbohong dalam apapun, karena berbohong itu dalam segi apapun bisa. Dari gurauan kita juga bisa berbohong. Dalam kita mencari harta bekerja, kita juga bisa berbohong. Di dalam kita berkeluarga pun kita juga bisa berbohong. Kong di pae, Allah tas komai koncon. Padahal ngelewati mbok rondo karepe ngapeli. Loh, itu kan sudah goroh, sudah bohong. Yang ibu juga gitu. Dari mana Bu? Dari pasar. Padahal pasar itu bukan tujuan inti. Karena apa? Penjualnya duda. Kayak yosek ganteng. Kayak blater pisan. Sehingga di sampingnya itu ada, dia milih agak jauh sekalipun mengeluarkan tenaga, mengeluarkan bensin, waktu, karena di samping juga ada barangnya, juga pembelinya itu lagi oke. Ketika pamitnya gak seperti itu, berarti kan juga bohong. Kemudian wal ghibah, menggunjing, yus ngerasani. Kalamil fudul, berbicara yang berlebih-lebihan. Berbicara yang sudah tidak ada nilainya pada diri kita sendiri, baik dari segi agama ataupun dunia. Itu sudah dikatakan fudul. Kita sering berbicara fudul, berlebihan. Apa? Barang itu ketika kita ucapkan tidak ada manfaatnya kepada kita. Seandainya kita diam, kita pun juga tidak akan menerima madharat, tidak akan menerima kerugian atas diam kita. Kita ngomong nih pejabat sing dhuwur-dhuwur, ngomong nih sana-sana. Kita ngomong sampai lambene awake dhewe lisan kita mimiren. Apakah dia akan terpengaruh dengan obrolan kita yang di pojok-pojok, yang di perempatan, di gardu-gardu? Dia santai saja di sana. Seandainya kita diam, ya tetap begitu. Itu kalam bagian kalam fudul. Kemudian terus ketika lisannya takut kepada Allah, dia melakukan kebalikan itu. Bagaimana? Wa yaj'alu lisanahu mashulan bi dzikrillah. Lisannya itu daripada ngobrol, ngomong yang tidak ada gunanya. Dia ketika orang takut, becik untuk zikir. Baca-baca kalimah zikir. Baca-baca tengriku ilmu yang bermanfaat. Itu tanda-tanda ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Bidzikrillah, zikir. Untuk zikir, bagian daripada zikrullah. Bagian daripada zikrullah itu apa? Berbicara, entah itu urusan dunia atau urusan agama yang ada manfaatnya dengan terhadap sesama manusia, itu sudah bagian dari zikir. Tidak harus murni kalimah-kalimah zikir. Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak harus semacam itu. Kita yang hobinya bekerja petani, ketika kita berbicara tentang pertanian ini bagaimana bisa baik, bagaimana hasilnya bisa maksimal, bagaimana tidak mengalami kerugian, ini pun juga sudah bagian dari zikir. Ini apa? Karena juga berbicara nikmatnya Allah. Tapi ketika sudah berlebihan, pupuke kondi, wah pupuk kono ki larang, kono lho kaceke enek 1000, sampean lek bolak-balik 1000 ping aja pira ngoten. Bakul kono ki rada larang. Lho sing ngene-ngene iki ngoten lho. Sing ngene-ngene iki itu yang membawa efek samping ngoten. Juga untuk tilawatil Quran, baca Quran, lebih-lebih ini di dalam bulan Ramadan. Wa mudzakaratil ilmi, membahas ilmu, ngerembug ilmu, mempelajari ilmu, nggih ngaji ataupun ngrungokne ngaji. Ini berarti tanda-tanda itu termasuk orang yang takut kepada
Allah. Terus kemudian wasani yang kedua, ayyakhafa fi amri batnih. Orang ketika takut kepada Allah, dia juga punya takut, rasa takut terhadap urusan perut. Terhadap urusan perut, dia juga punya takut kepada Allah. Milo fala yadkhulu batnahu illa thayyiban. Dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut kecuali sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thayyiban, halalan. Makannya memakan thayyib. Thayyib itu diantara juga bermanfaat, tidak membahayakan. Terus di situ juga halal. Dan ketika itu sudah halal yang dimakan, wa yakulu minal halali miqdaro hajatihi. Dia makan dari barang yang halal itu hanya sekedar apa yang dibutuhkan. Jadi sekalipun ini sudah halal, kita makan ala kadarnya. Aja kaya poso ngeten iki. Poso ketika buka kan nasi 1 piring, kolaknya 1 mangkok, masih ada teh poci. Itu belum lauk pauknya, ada kulupannya, ada genemannya. Nanti kalau makannya seperti ini juga halal, tapi itu ya kurang begitu bermanfaat. Sekalipun itu halal, apabila lebih-lebih itu di dalam puasa. Sehingga kalau seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan puasa 1 bulan bobot Anda bisa naik 2 kilo. Berarti lek ngono, posone cuma ngelih jam makan. Milo akhirnya ya orang yang semacam itu puasanya ya kurang begitu memberi kemanfaatan. Kemudian yang ketiga, ayyakhafa fi amri basarihi fala yanzuru ilal haram. Dia pun juga menjaga matanya, maka tidak berani untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan itu enggak berani melihat ketika dia memang betul-betul takut kepada Allah, wala ila dunya bi aini rugbah, dan dia tidak melihat dunia kecuali dengan pandangan wala ila dunya bi aini rugbah, dia tidak melihat dunia dengan pandangan cinta. Delok dunya tapi tidak ada rasa cinta. Lek wong gak wedi karo Gusti Allah, melihat dunia sekaligus juga cinta terhadap dunia. Padahal ketika kita cinta dunia, belum tentu dunia itu akan kita miliki. Maka bahasa penyanyinya, cinta itu tidak harus memiliki. Seandainya cinta itu pasti bisa memiliki, saya akan mencintai artis-artis Jakarta, sehingga ketika saya cintai otomatis langsung jadi milik saya. Tapi ketika saya cinta, saya kan tidak bisa memiliki. Saya cinta mobil mewah, tapi ternyata saya tidak punya mobil mewah. Maka melihat dunia dengan tanpa rasa cinta, sekalipun itu punya. Terus wa innama yakunu nadruhu ala wajhil ibrah. Memandang dunia sebagai pelajaran. Menandang dunia ini sebagai pelajaran. Karena kehidupan kita itu juga tidak jauh seperti apa yang kita lihat. Kita melihat kendaraan ketika bagus, enak, gak pernah rewel. Tapi lama-kelamaan, genap 10 tahun sudah tampak kerewelannya. Ketika kita juga begitu, hari ini sehat, maka nanti tidak menutup kemungkinan ketika usia 50, ngancik masuk usia 60, tidak menutup kemungkinan ada perubahan-perubahan. Entah kesehatan, entah itu perekonomian, entah itu pergaulan, kita sudah pasti mengalami perubahan. Maka ketika kita melihat dunia, kita anggap itu adalah pelajaran dari Allah. Tidak ada dunia ini sesuatu yang kekal. Yang kekal, yang abadi hanyalah Allah. Dunia itu fana, pasti rusak dan pasti itu. Kemudian warabi'u ayyakhafa fi amri yadihi fala yamuddana yadahu ilal haram. Ketika orang itu takut kepada Allah,
maka dia tidak berani mengulurkan tangan ke perkara yang diharamkan oleh Allah. Gak wani tangane niki molar-molor ning nggone perkara sing hukume haram. Sing tukang arit lek duduk sukete ya aja dibabat. Yang punya harta yang punya jabatan ketika itu uangnya bukan hakmu, ya jangan dipegang, jangan diambil. Ketika itu milik rakyat, ya kita pegang, kita ulurkan ke rakyat. Ketika itu milik rakyat, kita pegang, kemudian masuk rekening kita, berarti kita mengolorkan tangan di dalam perkara yang diharamkan. Wa innama yadahu ila ma fihi ta'atullahi azza wa jalla. Akan tetapi ulurkan tanganmu ke sesuatu yang ada nilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih nyantuni bocah, jika duit dimplongne kotak amal. Ini berarti tangan untuk taat kepada Allah. Kemudian yang keenam, yang kelima, ayyakhafa fi amri qadamehi fala yamsi fi maksiatillah. Ketika dia orang yang takut kepada Allah, tercermin di dalam kedua kakinya, dia tidak berani berjalan ke tempat yang dihukumi maksiat. Enek adu jago sikile ora bingung lek arep melangkah. Enek kancane ngrumpi ketor asik-asik tapi kok rasan-rasan. Lek wedi karo Gusti Allah, sikile arep dingge mlaku wis ndak gelem. Sikile dingge mlaku ora gelem. Lek ra wedi karo Gusti Allah, sikile kudu melangkah lek arep melu jagong rono ngoten. Nah, niku ngrumpi niku jelas ngoten. Yang keenam, ayyakhafa fi amri qalbi fayahruju minhu al-adawah wal baghdha wa hasadul ikhwan. Ketika orang itu takut kepada Allah juga tercermin di dalam hatinya. Di dalam hatinya tidak ada rasa permusuhan, rasa benci, rasa iri terhadap sesama. Niki tidak ada. Wa yudkhilu fi nasihah wa syafaqah lil muslimin. Hatinya hanya ada rasa kasih sayang terhadap sesama muslim, saling menasehati, saling membuat orang itu bagaimana menjadi baiknya. Itu ketika orang takut kepada Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, ayyakuna khaifan fi amri taatihi fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah. Wong niku lek ajrih kare Gusti Allah, ketika dia sudah bisa berbuat kebaikan, maka dia punya rasa takut kepada Allah sehingga kebaikan yang dilakukan semata-mata hanya karena melakukan perintahnya Allah. Wong lakoni taat, wong lakoni ibadah itu belum tentu punya rasa takut kepada Allah. Apa? Dia ingin ibadah, dia ingin taraweh, dia ingin darus, bukan karena takut pada Allah, tapi ingin menonjolkan dirinya. Aku loh orang yang baik di antara kalian. Nah, berarti kan tidak ada nilai takut kepada Allah yang seharusnya berbuat, beramal, beribadah, bertaat hanya semata-mata hanya karena melakukan perintahnya Allah. Semugi-mugi kita dapat pertolongan, petunjuk dari Allah sehingga kita bisa betul-betul melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan betul-betul menjadikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kanthi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.